Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Apakah benar semua yang diciptakan Allah itu tidak ada yang haram? Apakah benar semua jenis makanan jika diterima dengan ucapan syukur boleh dimakan? Dan apa saja jenis makanan yang diciptakan Allah itu yang dikuduskannya? Oleh itu, tetap fokus dari awal yang pastinya sesuai apa yang Alkitab katakan. Karena Alkitab merupakan standar pendidikan orang Kristen sebagai buku agung yang tidak pernah salah. Apapun yang kita dengar, apapun yang kita anuti, apapun yang kita percaya, pertanyaannya, apakah itu atas dasar Alkitab? Jadi, mari kita utamakan Alkitab, yaitu firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Ada sebagian orang Kristen salah memahami ayat ini sehingga menafsirkan ikut kehendak sendiri tanpa dorongan Roh Kudus. Oleh itu, mari kita belajar bersama-sama dan biarkan kehendak Tuhanlah yang mengungkapkan kebenaran itu. Biarkan Alkitab yang berbicara. Nah, bila kita perhatikan ayat dari 1 Timotius 4 ayat 4, sepertinya ayat ini telah menguatkan pendapat sebagian orang yang mengatakan segala sesuatu dapat dimakan karena tidak ada yang haram. Apakah demikian? Para pelajar Alkitab jangan sampai dibingungkan oleh ayat ini. Tetapi mari kita doakan bahwa oleh tuntutan Roh Kudus semua pelajar Alkitab yang sungguh-sungguh punya niat mau belajar akan mengerti segala maksud dan kehendak Tuhan bagi umatnya. Nah, perlu kita ketahui dalam surat-surat Rasul Paulus ada hal-hal yang sukar dipahami. Rasul Petrus bahkan sudah sedia maklum mengenai tulisan Rasul Paulus. Mari kita lihat apa Rasul Petrus katakan mengenai surat-surat Rasul Paulus. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutar balikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Saudara dan saudari, Rasul Petrus ketika dia membaca tulisan-tulisan Rasul Paulus, dia mengatakan bahwa ada hal-hal yang sukar dipahami. Bahkan Petrus katakan ada orang yang coba memutar balikan maksud sebenar dari ayat tersebut. Oleh sebab itu, marilah kita memohon kuasa Roh Kudus untuk menyingkap kebenaran ini. Biarkan Roh Kudus bekerja dalam pikiran kita, dengan kata lain, biarlah Alkitab itu yang menerangkan dirinya sendiri. Perlu diingatkan bahwa semua ayat di dalam Alkitab saling berkait dan saling mendukung. Tidak ada yang saling bertentangan. Sebelum membahas ayat dalam 1 Timotius 4 ayat 4, terlebih dahulu kita membaca ayat 1 hingga 3. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Kalau kita perhatikan ayat tersebut, jelas dikatakan di akhir nanti ada ajaran penyesat, ada ajaran-ajaran setan. Apa ajaran penyesat dan ajaran setan-setan itu? Ayat 3 menjawab, mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Jadi
dapat kita lihat yang pertama, mereka melarang orang kawin. Dan yang kedua, mereka melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah. Dulu ada sebagian ajaran keagamaan yang mengharuskan pemimpin agamanya untuk tidak kawin. Itu sebab Paulus begitu tegas dan berkata mereka penyesat dan ajaran mereka sangat bertentangan dengan ajaran kebenaran Alkitab. Bahkan sampai zaman ini masih berlaku di mana pemimpin agama di gereja tertentu dengan status tidak boleh kawin dengan alasan dogma gereja tertentu. Padahal Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa tidak baik jika manusia itu seorang diri saja, kan? Allah memberi perintah agar manusia itu kawin dan beranak cucu, penuhilah bumi. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Jadi dengan demikian ajaran yang melarang orang untuk kawin adalah bertentangan dengan ajaran Alkitab. Saya ulangi. Ajaran yang melarang orang untuk kawin adalah bertentangan dengan ajaran Alkitab. Sekali lagi, mari kita tegakkan ajaran Alkitab. Jangan sesekali jadikan ajaran gereja lebih utama berbanding Alkitab yang satu-satunya kebenaran. Biarlah ajaran gereja itu berdasarkan Alkitab. Karena Yesus pernah berkata, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Perintah Allah mereka abaikan. Mari kita lanjut. Masih di ayat ketiga, dikatakan mereka juga melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah. Saudara dan saudari, perlu kita ketahui dengan jelas mengenai makanan yang diciptakan Allah. Nah, apa itu makanan yang diciptakan Allah? Kalimat ini diterjemahkan dari bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru, yaitu bahasa Yunani, bromaton, yang berarti semua makanan yang diciptakan Allah. Tapi, mana satu makanan yang diciptakan Allah? Nah, ada 3 kelas makanan manusia. Mari kita lihat. Kelas pertama adalah buah-buahan dan biji-bijian. Boleh lihat dalam Kejadian 1 ayat 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Ini adalah makanan kelas pertama, yakni kelas utama dari makanan yang diciptakan Allah untuk dikonsumsi oleh manusia. Makanan manusia waktu di Taman Eden sebelum jatuh ke dalam dosa adalah buah-buahan dan biji-bijian. Kedua, kelas 2 adalah tumbuh-tumbuhan dan sayur-sayuran. Boleh lihat Kejadian 3 ayat 18. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makanan. Dapat kita lihat tumbuh-tumbuhan dan sayur-sayuran adalah sebagian tambahan makanan setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, bagaimana pula dengan makanan kelas ketiga? Kelas ketiga adalah daging. Boleh lihat Kejadian 9 ayat 3. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Saudara dan saudari, ini adalah makanan kelas ketiga, yaitu daging yang diizinkan Allah untuk dimakan, dan perlu kita ketahui izin ini setelah air bah, karena tidak ada lagi tumbuh-tumbuhan dalam waktu yang begitu cukup lama setelah air bah. Jadi dapat kita lihat makanan manusia berubah dari yang tidak bergerak, yaitu tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian, dan kini menjadi yang bergerak, binatang-binatang. Mengenai sayur-sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian, tidak perlu dipersoalkan apakah itu bisa dimakan atau tidak. Tetapi mengenai binatang sangat banyak dibincangkan orang. Namun yang sangat penting kita tanyakan adalah,
apakah semua binatang itu adalah makanan yang diciptakan Allah? Atau apakah semua binatang itu diizinkan Allah untuk dimakan? Saya ulangi, apakah semua binatang itu adalah makanan yang diciptakan Allah? Atau apakah semua binatang itu diizinkan Allah untuk dimakan? Tidak semua buah-buahan dan biji-bijian itu menjadi makanan, betul? Demikian juga halnya dengan tumbuh-tumbuhan. Biasanya manusia mencoba dahulu makanan itu. Kalau enak, mereka akan memakannya. Tetapi kalau tidak enak, maka mereka tidak akan memakannya lagi. Tetapi mengenai binatang ada peraturannya. Karena Tuhan telah memberikan ketentuan yang sangat jelas tentang hal itu. Kita boleh membacanya dalam kitab Imamat 11 dan Ulangan 14. Dalam Imamat 11 ayat 2, kalau kita perhatikan dikatakan, inilah binatang yang boleh kamu makan. Sedangkan dalam Imamat 11 ayat 4 dikatakan, inilah binatang yang tidak boleh kamu makan. Makanan yang diciptakan Allah selalu diawali dengan kalimat, inilah binatang yang boleh kamu makan. Sedangkan yang diawali dengan kalimat, inilah binatang yang tidak boleh kamu makan, bukan makanan. Saya ulangi, makanan yang diciptakan Allah selalu diawali dengan kalimat, inilah binatang yang boleh kamu makan. Sedangkan yang diawali dengan kalimat, inilah binatang yang tidak boleh kamu makan, itu bukan makanan. Jadi dari semua binatang yang diciptakan Allah, ada yang menjadi makanan dan ada yang bukan makanan. Jadi berbalik dengan kita 1 Timotius 4 ayat 4 tadi, karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucap syukur. Dan ayat 5 menguatkan, perhatikan, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Jadi sangat jelas firman Tuhan katakan makanan yang diciptakan Allah itu selalu diawali dengan kalimat, inilah binatang yang boleh kamu makan. Dari mulut Allah sendiri mengatakan, inilah binatang yang boleh kamu makan. Sedangkan yang diawali dengan kalimat, inilah binatang yang tidak boleh kamu makan, sudah pasti bukan makanan yang benar. Bukan manusia yang mengatakan ini, tapi Allah sendiri. Jadi makanan yang boleh dimakan adalah makanan yang diciptakan Allah, yaitu binatang yang halal. Sedangkan binatang yang kepadanya adalah mengatakan tidak boleh dimakan adalah bukan makanan, dan ini tergolong dalam binatang yang haram. Harap di tahap ini kita mengerti. Baik, binatang berkaki 4 yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan. Boleh dimakan dalam Imamat 11 ayat 2 dan 3. Katakanlah kepada orang Israel begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya berselah panjang, dan yang memamah biak, boleh kamu makan. Tidak boleh dimakan. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah. Unta, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah. Haram itu bagimu. Juga pelanduk, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah. Haram itu bagimu. Juga kelinci, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah. Haram itu bagimu. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya berselah panjang tetapi tidak memamah biak. Haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan bangkainya janganlah kamu sentuh. Haram semuanya itu bagimu. Binatang hidupan air yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan. Boleh dimakan. Kita boleh lihat dalam Imamat 11 ayat 9. Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air. Segala yang bersirip dan bersisik di dalam air, di dalam lautan, dan di dalam sungai, itulah semuanya yang boleh kamu makan. Tidak boleh dimakan
kita boleh lihat dalam Imamat 11 ayat 10. Tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisik di dalam lautan dan di dalam sungai, dari segala yang berkeriapan di dalam air dan dari segala makhluk hidup yang ada di dalam air, semuanya itu kekejian bagimu. Jenis burung yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan. Boleh dimakan. Kita boleh lihat dalam Imamat 11 ayat 21 dan 22. Tetapi inilah yang boleh kamu makan dari segala binatang yang merayap dan bersayap dan yang berjalan dengan keempat kakinya, yaitu mempunyai paha di sebelah atas kakinya untuk melompat di atas tanah. Inilah yang boleh kamu makan dari antaranya. Belalang-belalang menurut jenisnya, yaitu belalang-belalang gambar menurut jenisnya, belalang-belalang kunyit menurut jenisnya, dan belalang-belalang padi menurut jenisnya. Yang tidak boleh dimakan dalam Imamat 11 ayat 13 hingga 20. Inilah yang harus kamu jijikkan dari burung-burung, janganlah dimakan, karena semuanya itu adalah kejijikan. Burung Raja Wali, ering janggut, dan elang laut, elang merah dan elang hitam menurut jenisnya. Setiap burung gagak menurut jenisnya. Burung unta, burung hantu, camar dan elang sikap menurut jenisnya. Burung pungguk, burung dendang air dan burung hantu besar, burung hantu putih, burung undan, burung ering, burung ranggun, bangau menurut jenisnya, meranggai dan kelawar. Segala binatang yang merayap dan bersayap dan berjalan dengan keempat kakinya adalah kejijikan bagimu. Kesimpulan. Pertama, melarang orang untuk kawin bukan ajaran dari Allah. Kedua, makanan yang diciptakan Allah tidak ada yang haram. Ketiga, yang boleh dimakan oleh umat Tuhan adalah makanan yang dikuduskan oleh firman Allah dan doa. Bertemu lagi kita di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.